Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bersyukur Bapak Ibu di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk beribadah bersama. Mari kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu untuk masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut Sang Juru Selamat lahir di dunia ini. Bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepadamu. kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Ya Yesus, malam kudus, bintang pertanda. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang Kau pinta Tuhan bukanlah setiap harta kami Yesus. Yang Kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Mari kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Sekali lagi kita mau katakan malam kudus. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan
yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Karena cintanya, Karena cinta Kau turun ke dunia. terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau sungguh sangat baik Tuhan untuk setiap kami di tempat ini Yesus. Yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk berikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Mari kita mau sembah Dia. Yesus Tuhan, Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh sangat baik Tuhan Yesus. Karena cinta-Mu kepada kami Tuhan, Engkau mau turun ke dunia ini Tuhan Yesus, menjadi sama seperti manusia Tuhan. Yang harusnya Engkau adalah seorang raja yang lahir Tuhan di kemuliaan-Mu, tapi Engkau memilih Tuhan untuk lahir di kandang domba, di tempat yang bercela Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau sembah Dia. Tuhan Yesus rindu untuk mendengar suara anak-anak Tuhan. Mari kita mau katakan haleluya. Apapun Bapak Ibu yang ada di dalam setiap hatimu saat ini. Entah Bapak Ibu mau berterima kasih karena Tuhan Yesus baik. Ucapkan itu Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami satukan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu Yesus. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami mau berkata amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Yesus namanya yang disebutkan ajaib. Dia adalah penasehat kita. Haleluya. Nama yang berkuasa.
Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahu. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih, dan kami sungguh bersuka cita Tuhan untuk menyambut kelahiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin.
Ya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman, kita akan sekali lagi berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami masih boleh bersama-sama beribadah di dalam rumah-Mu. Kami boleh memuji dan mengagungkan nama-Mu yang kudus dan mulia. Dan sebentar kami mau terima firman-Mu ya Tuhan. Tolong mampukan hamba-Mu bisa menyampaikan tepat apa seperti yang Kau inginkan, dan biarlah setiap kami juga dapat menangkap firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami semua, dan biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya minggu depan kita akan kembali merayakan Natal, dan kemudian juga kita akan segera mengakhiri tahun ini dan masuk ke tahun yang baru ya. Tidak terasa cepat sekali 1 tahun berlalu saudara. Nah saudara kasih Tuhan, Natal tahun ini gereja kita mempunyai satu tema, yaitu damai Natal yang mempersatukan. Dan memang ternyata kalau kita membaca dalam kisah Natal, Natal itu juga banyak berbicara tentang persatuan saudara. Karena itu pada hari ini saya mau ajak kita lihat dan belajar bersama tentang satu kisah persatuan dari kisah yang ada di seputar Natal, saudara. Dan mari akan kita lihat kisah dari orang-orang Majus. Ya, kita akan baca Alkitab kita dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Ya, Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ya, firman Tuhan berkata demikian, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, saya percaya kisah orang Majus bukan kisah yang asing buat kita semua. Saudara kasih Tuhan, dari kisah tentang orang-orang Majus ini, kita bisa belajar bersama bagaimana hebatnya persatuan dari orang-orang Majus ini, saudara. Jika kita perhatikan kisah mereka, kita bisa temukan bahwa persatuan antar orang Majus ini begitu kuat. Dari mana kita bisa tahu? Yang pertama, karena kalau kita perhatikan, sepanjang cerita orang Majus, ya mereka tidak pernah berkata saya, aku, atau dia. Tapi mereka selalu memakai kata kami. Ya, kami.
Nah, jangan lupa saudara, orang Majus ini bukan orang sembarangan. Mereka juga disebut sebagai 3 raja. Jadi mereka adalah raja-raja, orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang yang kekuasaannya besar. Di mana orang seperti itu biasanya gengsinya tinggi, saudara. Tetapi orang-orang Majus tidak seperti itu. Mereka raja-raja semua, tetapi mereka selalu berkata, kami. Bukan saya yang paling nih, saya yang paling hebat nih, saya yang paling kaya. Enggak, saudara. Mereka berkata, kami. Ya, mereka orang besar dan terpandang. Tapi dicatat dalam satu kisah ini, mereka ada dalam satu persatuan yang begitu indah, saudara. Selain itu yang kedua, kalau kita perhatikan kisah orang Majus, apapun yang mereka lakukan semenjak kisah mereka dituliskan, saudara, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12, apapun yang mereka lakukan bersama, saudara. Mereka lakukan bersama. Mereka jalan bersama dari negeri asalnya. Ketika ditanya untuk apa? Untuk bersama menyembah Tuhan. Mereka bersama waktu melihat bintang di timur itu. Lalu mereka dikatakan bersama-sama bersuka cita. Dikatakan bersama-sama ketemu bayi Yesus dan orang tuanya. Dikatakan bersama-sama sujud menyembah Tuhan Yesus. Bersama-sama membuka tempat harta bendanya. Bersama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama diperingatkan dalam mimpi. Bersama-sama pulang melalui jalan lain, saudara. Selalu dituliskan bersama-sama, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat kisah orang Majus ini, kita sedang lihat ada beberapa orang, entah 3, entah 4, ya, Alkitab tidak menuliskan dengan jelas, dan tidak juga dijelaskan mereka ada hubungan keluarga. Mereka juga bukan orang Israel, saudara, tetapi kisah mereka menunjukkan ada persatuan yang luar biasa di antara mereka untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan hari ini saya mau ajak kita melihat dari kisah orang-orang Majus beberapa hal tentang persatuan, kesatuan, saudara, tentang persatuan, kesatuan. Yang pertama, mari saya ajak kita membaca satu ayat di Matius 2 ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, Matius 2 ayat 2, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara kasih Tuhan, hal pertama yang kita bisa belajar tentang persatuan dari kisah orang Majus adalah begini. Persatuan yang Tuhan suka, itu adalah satu persatuan yang tujuannya 3, saudara. Yang pertama bertemu dengan Yesus, yang kedua adalah menyembah Yesus, dan yang ketiga adalah meninggikan nama Tuhan Yesus sebagai Raja. Ini persatuan yang Tuhan suka, saudara. Saudara kasih Tuhan, yang namanya persatuan di mana-mana, itu selalu membawa dampak yang lebih luar biasa. Lebih kuat, lebih luas, lebih jauh, saudara. Persatuan, karena itu ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Orang yang bersatu akan kuat, saudara. Akan lebih hebat, lebih luar biasa. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita juga harus sadar bahwa tidak semua persatuan itu disukai Tuhan. Ya, persatuan itu memang selalu dampaknya lebih hebat, lebih luar biasa. Tapi sekali lagi, tidak semua persatuan itu disukai oleh Tuhan, saudara. Saya mau tunjukkan paling tidak ada 2 contoh dari Alkitab. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Ini juga kisah yang tidak asing. Kejadian 11 ayat 1 dan sampai yang ke-4. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi, saudara. Ini adalah kisah tentang Menara Babel. Dan kisah Menara Babel ini adalah satu contoh persatuan yang luar biasa, di mana mereka ini adalah keturunan dari Nuh, saudara, yang ingin membuat satu kota dengan menara yang sampai ke langit. Dan dikatakan mereka satu hati
One heart mereka, saudara. Bertekad membangun menara yang tingginya sampai ke langit. Ini mega proyek, saudara. Ya, membangun satu mega proyek yang bisa sampai ke langit. Luar biasa, saudara. Ya, dengan teknologi kita hari ini kita banyak temukan pencakar langit, tapi nggak sampai betul-betul ke langit, saudara. Ini mereka mau buat yang betul-betul bisa menyentuh ke langit, saudara. Tapi kita juga tahu bahwa Tuhan membenci persatuan mereka. Nah, Alkitab akhirnya mencatat Tuhan mengacaukan mereka. Karena itu disebut dengan menara Babel. Babel itu artinya kacau, saudara. Ya, kekacauan. Menara kekacauan, saudara. Nah, pertanyaannya jadi gini. Apakah Tuhan tidak suka dengan persatuan? Tentu saja dia suka. Tetapi mengapa Tuhan mengacaukan pembangunan menara Babel? Karena tujuannya kesombongan, saudara. Ya, ayat 4 tadi mengatakan, dan marilah kita cari nama. Terjemahan lain mengatakan, make a great name for ourselves. Mari kita buat nama yang besar buat diri kita sendiri, saudara. Tujuan menara ini bukan memuliakan nama Tuhan, bukan menyembah Tuhan, tetapi ini adalah proyek, mega proyek kesombongan. Itu menara Babel. Makanya Tuhan menghancurkan proyek mereka karena mereka cari kemuliaan buat diri mereka sendiri. Dan juga, saudara, kalau kita baca menara Babel, pernahkah saudara berpikir mereka ini keturunan Nuh dan mereka mau buat menara yang sampai ke langit? Tujuannya apa, saudara? Kenapa? Karena mereka tahu dari kisah Nuh ada yang namanya air bah. Dan kalau mereka buat menara sampai ke langit, kalau ada air bah lagi, mereka selamat. Airnya nggak bisa sampai ke atas, saudara, karena mereka punya tempat sampai ke langit. Nah, pertanyaannya, kenapa kok sampai buat tempat tinggi seperti itu untuk menghindari hukuman Tuhan? Karena kenyataannya, meskipun mereka keturunan Nuh, orang yang benar, mereka hidup dalam dosa, saudara. Ya, akhirnya Tuhan mengacaukan mereka. Ini contoh pertama. Tuhan suka persatuan, tapi tidak semua persatuan. Persatuan yang tujuannya seperti menara Babel, kesombongan, Tuhan gak suka dan dia hancurkan. Kedua, kita akan baca satu kisah dari 2 Samuel 15 ayat 10 sampai yang ke-12. 2 Samuel 15 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo, katanya ke kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak dari saudara pernah baca atau pernah dengar kisah tentang Absalom? Coba angkat tangan. Belum pernah? Pernah baca di Alkitab kisah tentang Absalom? Coba angkat tangan. Oke, saudara. Mungkin Anda bertanya, siapa Absalom? Absalom ini adalah anak Raja Daud yang punya pesona atau karisma yang luar biasa, saudara. Absalom anak Raja Daud yang karismanya, pesonanya luar biasa. Alkitab mencatat dia sangat cantik, artinya sangat ganteng, saudara. Ini mungkin kalau sekarang dia pasti jadi selebgram lah paling tidak, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan, bayangkan gini, kalau kita baca firman Tuhan, Daud ayahnya Absalom itu raja yang hebat, prestasinya tidak perlu diragukan lagi. Daud itu pahlawan nasional, saudara. Ya, dia bunuh Goliat, semua orang Israel tahu. Satu orang bisa bunuh Goliat dan memenangkan seluruh Israel. Ini kalau di film namanya Rambo, saudara. Satu orang jadi pahlawan nasional memenangkan bangsanya, saudara. Daud juga adalah pemazmur yang disenangi oleh bangsa Israel. Mazmur-mazmurnya begitu bagus, begitu indah. Daud juga adalah seorang jenderal perang yang dicatat di dalam Alkitab. Kemanapun dia pergi, selalu menang. Keren ya, saudara, Daud ini. Kemanapun dia pergi,
Tidak pernah pulang kalah, nggak pernah. Dia pergi untuk berperang dan untuk menang. Itu Daud, saudara. Prestasinya luar biasa, terkenalnya luar biasa. Bandingkan dengan Absalom. Absalom belum pernah jadi raja. Bahkan menurut saya jadi ketua RT pun belum pernah, saudara. Ya, dia tidak pernah memenangkan sebuah peperangan pun. Dia tidak pernah berperang melawan satu raksasa pun. Dia tidak pernah dicatat dalam Alkitab pernah buat satu aja mazmur yang indah. Tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Absalom tidak punya prestasi apapun kalau dibandingkan dengan papahnya, ayahnya Raja Daud. Tetapi Alkitab mencatat dengan pesonanya, dengan karismanya itu, hanya dalam waktu singkat, kurang lebih 4 tahun, sebagian besar orang Israel, termasuk penasehat kepercayaannya Raja Daud yang namanya Ahitofel, sudah condong hati kepada Absalom untuk menjadikan dia raja dengan cara mau mengkudeta Raja Daud yang saat itu masih berkuasa, saudara. Itu yang Absalom, itu kisah Absalom. Lalu apa yang Absalom buat? Yang Absalom buat hingga punya pengaruh yang luar biasa. Ayat 12 tadi berkata, dia buat persepakatan yang kuat. Ya, ayat 12 tadi berkata, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom, saudara. Dikatakan dia punya persepakatan yang kuat. Mengapa kuat? Gini, bayangkan Absalom itu punya karisma yang luar biasa, sehingga berhasil mengajak Ahitofel, tadi dikatakan penasihat Daud, untuk memihak kepadanya. Siapakah Ahitofel? Ahitofel ini adalah seorang yang hikmatnya luar biasa. Alkitab mencatat nasihat Ahitofel itu sama dengan nasihat Tuhan. Tingkatannya sama, saudara, dianggap sama. Nasihat Ahitofel itu tingkatannya sama dengan nasihat Tuhan. Siapa yang menganggap demikian? Satu, Absalom. Kedua, Raja Daud, saudara. Daud itu sahabat Allah loh. Daud itu orang yang dekat dengan Allah. Tapi kalau dia sudah dengar nasihat Ahitofel, itu dianggap sama suara Tuhan. Bayangkan, ada orang punya hikmat seperti itu, saudara. Sampai kalau dia ngomong, orang yang dengar nasihatnya, meskipun dia sahabat Allah, sudah menganggap itu suara Tuhan. Saking hebatnya, hikmatnya. Jadi saudara, persatuan Absalom dan Ahitofel melawan Raja Daud itu betul-betul sangat kuat. Dan jangan lupa, saudara, Alkitab mencatat Ahitofel adalah penasehatnya Raja Daud. Artinya apa? Artinya semua masalahnya Daud dia tahu, kekuatannya Daud dia tahu, kelemahannya Daud dia tahu, saudara. Ketakutannya Daud dia tahu. Kenapa? Semua yang Daud takutkan, dia butuh nasihat, dia cerita ke Ahitofel. Jadi cara mengalahkan Daud, Ahitofel tahu, saudara. Jadi jelas, saudara, persatuan ini secara logika pasti berhasil mengkudeta Raja Daud. Sudah ada tokoh yang dipuja jadi ikon, saudara, Absalom. Lalu ada penasehat yang suaranya sama dengan suara Tuhan. Jadi enggak ada Tuhan pun ini bisa jadi Tuhan, saudara. Ya, sehebat itu. Tapi ada satu masalah. Masalahnya apa? Alkitab mencatat ini persepakatan gelap. Persepakatan jahat melawan Raja Daud, hamba Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Lalu bagaimana akhir kisah ini? Tuhan melawan Absalom dan kelompoknya. Absalom mati terbunuh, mengenaskan dengan tergantung di antara pohon-pohon Tarbantin. Dan dia dibunuh oleh anak buah Daud, saudara. Bagaimana dengan Ahitofel? Ahitofel bunuh diri dengan cara menggantung dirinya karena kecewa nasihatnya tidak didengarkan oleh Tuhan, saudara. Dua-duanya matinya tergantung, saudara. Aneh kan? Yang satu digantung waktu naik kuda tergantung, yang satu gantung diri, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, mengapa Ahitofel menggantung diri? Karena kecewa nasihatnya tidak didengarkan oleh Absalom. Mengapa Absalom yang begitu percaya kepada Ahitofel tidak mendengarkan nasihatnya? Ya, karena Alkitab mengatakan Tuhan membuatnya demikian, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, apakah Tuhan tidak suka persatuan? Suka. Tapi dia tidak suka persatuan yang jahat. Karena itu dia bunuh Absalom dan Ahitofel.
Kembali ke kisah orang-orang Majus, Bapak Ibu sekalian. Perjalanan mereka dari timur ke Yerusalem itu adalah perjalanan yang sangat jauh. Butuh waktu lebih dari 1 tahun, dan juga ini perjalanan yang berbahaya. Karena kemungkinan cuaca buruk dan perampok yang akan mereka temui di jalan. Tetapi Tuhan memberkati sehingga perjalanan mereka baik berangkat maupun pulang berhasil dengan selamat. Kenapa? Karena tadi persatuan mereka itu berkenan di hadapan Tuhan. Mereka punya tujuan yang benar, saudara. Bertemu Tuhan, menyembah Tuhan, dan meninggikan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala Raja. Saudara kasih Tuhan, kalau kita tinggal dalam satu persatuan dengan sesama kita, saudara, keluarga kita, sahabat kita, teman kita, saudara, yang tujuannya sama seperti orang Majus tadi, menyembah Tuhan, bertemu Tuhan, meninggikan Tuhan Yesus sebagai Raja. Jangan heran kita akan menikmati dan melihat Tuhan bekerja dengan nyata di tengah persatuan kita, seperti yang dialami oleh orang Majus. Tapi kalau hari ini kita sadar, kita tinggal dalam persatuan yang jahat, ada baiknya kita segera tinggalkan persatuan yang seperti itu. Karena Tuhan tidak suka dengan persatuan yang jahat. Misalnya apa? Persatuan yang tujuannya perpecahan, persatuan yang tujuannya kemarahan, persatuan yang tujuannya menjauhi Tuhan, persatuan yang tujuannya panas hati, melukai, kesombongan, kompromi dengan dosa. Alangkah baiknya kita menjauhi persatuan yang seperti ini. Jadi hal pertama yang kita bisa pelajari adalah Tuhan itu suka dengan persatuan, yes, tapi tidak dengan semua persatuan, saudara. Dia suka persatuan, tapi enggak semua. Dan yang paling dia suka adalah persatuan seperti orang-orang Majus tadi. Persatuan yang tujuannya ketemu Tuhan. Persatuan yang tujuannya menyembah Tuhan. Persatuan yang tujuannya meninggikan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala Raja, saudara. Persatuan yang seperti ini Tuhan suka, saudara. Ini hal pertama yang kita bisa belajar. Dan hal kedua yang dapat kita pelajari tentang persatuan kesatuan dari kisah orang Majus ini, mari kita buka kembali Alkitab kita di Matius pasal yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke-10. Matius pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka dan hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara, hal kedua yang kita bisa pelajari adalah begini. Persatuan yang Tuhan suka itu akan menarik berkat dan perkenanan Tuhan untuk turun di tengah-tengahnya, untuk turun di atasnya, saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita dengar kisah tentang orang Majus, itu salah satu hal yang paling menarik apanya, saudara? Apa? Kisah salah satu hal yang sangat ikonik gitu, sangat melekat dengan kisah orang Majus. Apa, saudara? Bintang besar, saudara. Bintang besar yang menuntun perjalanan mereka. Ya, Alkitab mengatakan orang Majus dituntun oleh bintang. Nah, pertanyaannya, saudara, bintang ini yang ngatur siapa? Manusia apa Tuhan, saudara? Yang ngatur bintang manusia apa Tuhan? Bisakah kita ngatur bintang? Bisa, saudara. Loh, kok bisa, Pak? Kalau saudara sering pakai aplikasi online itu bisa ngatur bintang. Habis belanja, habis pesan makanan itu kan bisa ngatur bintang tuh, antara bintang 1 sampai bintang 5 loh, saudara. Yang sering pakai itu mesti mudeng maksud saya, saudara. Itu kita bisa atur bintangnya, saudara. Tapi kalau bintang di langit, manusia nggak bisa atur. Yang bisa ngatur adalah Tuhan, saudara. Jadi kisah orang-orang Majus bisa sampai ketemu dengan batita Tuhan Yesus, itu pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Karena mereka nggak bisa ngatur bintang, tapi bintang seakan-akan bisa diatur menuntun mereka sampai ke Tuhan Yesus. Bahkan yang ajaib, tidak hanya memberi petunjuk. Alkitab mengatakan bintang itu kasih mereka petunjuk yang akurat. Dan bahkan berhenti tepat di atas rumah yang ditempati oleh keluarga Tuhan Yesus pada saat itu. Bayangkan, ada satu bintang yang bisa kasih petunjuk seperti GPS kita hari ini.
Tempatnya akurat, titiknya nggak meleset, saudara. Titiknya tepat di atas itu, saudara. Kalau ini bukan pekerjaan Tuhan, tidak mungkin terjadi. Nah, lalu apa yang kita bisa tangkap? Yang kedua ini, saudara. Persatuan itu kalau Tuhan berkenan atasnya, tidak usah kita minta. Berkat dan perkenanan Tuhan akan turun di situ, saudara. Saya ajak kita lihat beberapa contoh dari Alkitab. Yang pertama dari Daniel 2 ayat 13 sampai yang ke-19. Daniel 2 ayat 13 sampai 19. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ayat 17 perhatikan. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya. Untuk apa? 18. Dengan maksud supaya mereka berdoa memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia mimpi raja, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ayat 19, maka rahasia itu apa? Disingkapkan kepada Daniel, dijawab oleh Tuhan, saudara. Perkenanan Tuhan turun dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ini persekutuan yang Tuhan suka, saudara. 4 orang muda kumpul bukan untuk kongko, saudara. Kumpul bukan untuk kejar hobi, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, saudara. Ini 4 orang muda kumpul mengejar Tuhan, saudara. Kumpul dalam kekudusan, kumpul saling support, kumpul saling mendoakan, kumpul menjadikan Yesus sebagai raja di atas segala raja dalam hidup mereka. Karena itu Alkitab mencatat ketika mereka berdoa, perkenanan Tuhan turun. Mereka yang terancam mati, saudara, akhirnya dibebaskan karena Tuhan buka jalan dalam hidup mereka. Saudara kasih Tuhan, pada tahun 2010 ada seorang atlet di Australia namanya Sam Ballard, saudara. Waktu itu dia berusia 19 tahun. Suatu hari dia pesta dengan teman-temannya. Dan menurut saya ini bukan satu persekutuan yang baik. Ketika kumpul mereka minum minuman keras. Ya, karena ada orang tuh kumpul mabuk bareng. Nah ini, saudara, kumpul mabuk bareng, saudara. Ketika mabuk, saudara, ada seekor siput yang tak berdosa lewat. Karena siput nggak bisa cepat, ya, saudara, pelan-pelan. Dalam keadaan mabuk, teman dari Sam Ballard ini berkata, Sam, kalau kamu memang hebat, sambil teler ya, kalau kamu memang hebat, kalau kamu memang jagoan, makan tuh siput. Buktikan kalau kamu jantan. Nah rupanya di situ, saudara, ada teman-teman wanita juga, saudara. Sam Ballard merasa tertantang. Namanya orang teler, saudara ya. Tertantang. Oke, siapa takut? Cuman bekicot doang ya. Tidak takut. Dia ambil tuh bekicot, saudara. Siput. Dia makan. Loh gimana? Hebat kan? Bisa makan siput. Wah, temannya tepuk tangan. Wah, hebat kamu ya. Keren. Yuk lanjut minum lagi, saudara. Selesai hari itu, Sam Ballard tidak merasakan apa-apa. Hingga tiba-tiba beberapa hari kemudian, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa pada kakinya, saudara. Dia cek ke dokter. Dan hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa otak dari Sam Ballard itu terinfeksi parasit namanya red lungworm. Ini sebetulnya adalah satu parasit yang ada di kencing tikus. Kenapa bisa ada di siput? Kemungkinan siputnya lewat di kencing tikus, saudara. Nah, lalu gara-gara makan siput itu, Sam Ballard pun terkena satu penyakit, ya, dan ini penyakit yang bentuknya sama dengan penyakit meningitis atau radang otak.
Dan setelah hari itu saudara sakit-sakit beberapa hari, tiba-tiba dia jatuh dan koma selama 420 hari, 1 tahun lebih saudara. 3 tahun kemudian Sam Ballard menghabiskan hari-harinya di rumah sakit. Dia lumpuh, harus menggunakan kursi roda di sisa hidupnya. Dia menderita dan akhirnya meninggal di usia yang ke-28 tahun. Setelah dia menderita dan menyusahkan orang tuanya selama 9 tahun. Gara-gara satu siput saudara. Ya, gara-gara ada dalam persekutuan yang teler tadi saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, persatuan yang kayak gini nih yang repot. Persatuan yang sukanya mabuk, persatuan yang buatnya aneh-aneh, persatuan yang bahasnya aneh-aneh saudara. Ini repot karena saudara, karena akhirnya bisa malah menyusahkan orang lain. Nah ini contoh persatuan yang tidak baik, yang Tuhan gak suka. Kembali ke kisah Daniel. Daniel dan teman-temannya ketika mereka menghadapi masalah yang mengancamnya mereka, dikatakan bahwa mereka berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar rahasia mimpi raja disingkapkan, dan Tuhan menjawab permohonan doa mereka. Nah bagaimana dengan persekutuan kita saudara, orang-orang yang dekat dengan kita sesama anak Tuhan? Adakah yang mendorong Anda untuk berdoa? Adakah yang mendorong Anda untuk rajin baca firman? Adakah Anda tinggal di persekutuan anak-anak Tuhan yang menguatkan Anda dalam rohani saudara-saudara? Jadi saudara kasih Tuhan, ketika ada persatuan yang berkenan di hadapan Tuhan, di sana Tuhan curahkan berkat dan perkenanannya. Ya, ini contoh pertama. Saya tunjukkan satu contoh lagi. Ini ayat terkenal sekali. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Judulnya adalah persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini ayat terkenal sekali saudara, ditulis oleh Raja Daud. Dan dikatakan bila di sana, di mana ada saudara diam dalam kerukunan, berkat Tuhan akan turun saudara. Jadi ketika Tuhan berkenan atas sebuah persatuan, tidak bisa tidak. Yang namanya berkat, perkenanan akan turun saudara. Sama seperti yang dialami oleh orang-orang Majus. Dan satu hal yang harus kita ingat sebagai anak-anak Tuhan, setan itu benci persatuan anak-anak Tuhan saudara. Setan paling benci persatuan anak-anak Tuhan. Jangan heran banyak keluarga Kristen dibuat tidak harmonis. Kalau keluarga saudara hari ini harmonis, itu setan gak suka, saudara harus tahu itu. Tapi kalau keluargamu hari ini gak harmonis, Anda harus tahu setan sedang ketawa bahagia dengan keluarga kita saudara. Antar keluarga dibuat saling melukai, antar teman dibuat tersinggung, antar sahabat dicerai-beraikan, bahkan saling gengsi untuk mengakui kesalahan saudara. Itu yang buat setan, bukan orangnya, setannya yang buat saudara. Karena dia tahu persatuan akan mendatangkan berkat dan perkenanan Tuhan atas umatnya. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah sebetulnya hebatnya persatuan. Kalau Tuhan senang, Tuhan berkenan, berkat akan tercurah saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar bersama dari kisah orang-orang Majus. Pentingnya kita ciptakan satu persatuan yang benar di hadapan Tuhan. Yang tujuannya tadi 3, ketemu Tuhan. Ya, cari persekutuan saudara, yang tujuannya ketemu Tuhan. Yang kedua, yang tujuannya nyembah Tuhan. Ya, bukan untuk tujuan yang aneh-aneh. Dan ketiga, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Dan ingat bahwa persatuan yang Tuhan sukai akan mendatangkan berkat dan perkenanan Tuhan untuk turun di atasnya. Saudara, berapa banyak dari saudara rindu untuk punya dan tinggal dalam persatuan yang seindah ini? Dalam keluargamu, dalam pertemanan saudara, lingkaran pertemanan saudara, dalam kehidupan saudara sehari-hari. Kalau Anda rindu, mari kita buka hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja melalui hidup kita untuk mendatangkan persatuan yang baik, yang akan menarik anugerahnya turun atas hidup kita semua. Amin saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah Engkau bagikan buat kami.
Kami menyadari penting sekali untuk kami mengusahakan menjaga persatuan. Dan biarlah Tuhan kami jadi anak-anak Tuhan yang tidak terbawa untuk menciptakan perpecahan, tetapi untuk menciptakan persatuan, kesatuan. Karena kami tahu dari firman-Mu, dari persatuan kesatuan yang tujuannya benar, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, dan menjadikan Engkau Raja, akan ada berkat dan anugerah dan perkenanan yang turun atas kehidupan setiap kami. Dan biar firman-Mu ini boleh jadi rema Tuhan buat kami, sehingga kami tidak mudah terpancing untuk masuk dalam pertengkaran, untuk masuk dalam perpecahan, untuk masuk dalam melukai satu dengan yang lain. Tapi kami jadi orang-orang yang membawa damai Natal, menjadikan damai Natal itu persatuan yang kuat dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi khususnya kegiatan Natal dan Tahun Baru dari GPI Semarang Indah. Untuk ibadah malam Natal kita akan diadakan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 pukul 7 malam bersama dengan hambanya Pendeta Pembantu Yohani Manuel Praitno, dan akan dimeriahkan dengan kidung Natal, koreodrama, serta candlelight. Dan kemudian untuk ibadah perayaan Natal akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 pukul 8 pagi bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Hoki Yuwono, dan akan dimeriahkan dengan praise and worship serta Philadelphia Kid Performance dengan dress code nuansa hijau, merah, atau putih. Ya, jadi untuk tanggal 26 dress code-nya nuansa hijau, merah, atau putih. Lalu untuk ibadah kunci tahun akan diadakan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pukul 7 malam bersama dengan Pendeta Muda Samuel Praitno, dan akan disertai dengan perjamuan kudus, kaleidoskop, serta kapsul firman. Dan untuk ibadah ucapan syukur tahun baru akan diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 pukul 8 pagi bersama dengan Bapak Pendeta Yohani Praitno, dan akan dimeriahkan dengan Philadelphia Akustik, Angklung GPI Semarang Indah, dan hashtag ada mujizat di sini kembali hadir dengan tayangan spesial tahun baru dengan dress code-nya kaos putih Philadelphia atau seragam yang sudah dibeli Bapak Ibu sekalian, ataupun yang tidak memiliki bisa memakai pakaian berwarna putih. Lalu setelah ibadah kami harapkan seluruh pelayan Tuhan, yaitu para pemuji, pemusik, akses, dan multimedia dapat tinggal sejenak untuk kita boleh menerima doa pengurapan yang akan dilakukan oleh Bapak Gembala Sidang. Lalu bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tetap menjalankan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas karena pandemi belum usai. Dan setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapak buat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami Bapak. Engkau yang berikan Yesus Kristus anakmu yang tunggal datang ke dalam dunia, untuk kami boleh menerima keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kami semua. Dan kami bersyukur buat Tuhan Yesus yang sudah hadir di hari Natal Tuhan, sehingga kami boleh menikmati akan janji keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapak Ibu saya kasihi, pada akhir ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.